Halo majikan, gimana Keoga? Dari kemarin kita teman cerita mulu. Soalnya ini juga kita bawain request dari kalian semua. Biasanya kan request tuh yang lagi viral-viral, dimana kasus-kasus biasanya tuh missusting gitu ya, kasus kriminal. Nah kali ini kasusnya dari sebuah thread X yang jatuhnya mah horor. Makanya kita masukinnya ke teman cerita aja udahlah ya. Jadi ini tuh thread dari Kelanara Studio gengs tentang dukun yang dikira beraliran putih, tapi ternyata jeng bikin geger satu kampung. Untuk kampungnya sendiri dibilang kata namanya apa ya? Bentar. Kampung Raja Kolot begitu. Raja Kolot apa? Raja Kolot. Pokoknya ada di Jawa Barat. Dimana kampung Raja Kolot itu katanya adalah sebuah desa terpencil yang letaknya di dataran tinggi. Kondisi alam di sekitarnya masih terjaga yang bahkan sampai sekarang kampung itu tuh masih sering diselimuti kabut. Sebenarnya jalur untuk menuju kampung tersebut tuh masih bisa dilalui sama mobil. Tapi kebanyakan memang orang desa sana atau orang yang mau aksesnya ke sana itu ya udah jalan kaki atau naik motor aja perkara jalanannya mah jelek. Boro-boro di aspal atau rata sama tanah gitu ya. Jalanannya masih tumpukan batu. Nah, narasumber dari cerita ini tuh perempuan bernama Rani. Namun Rani sendiri itu menceritakan kisah yang dialami sama neneknya gitu loh. Karena Rani sendiri tinggalnya di Rampung Raja Kolot itu. Dari dulu dia sendiri juga udah sering tuh dengar kampungnya disebut-sebut sebagai kampung terkutuk sama orang-orang dari desa-desa lain. Gara-garanya dulu di sana ada seorang dukun yang katanya menyembah setan. Dan akhirnya dihakimi masa. Dan setelah itu, banyak kejadian-kejadian aneh termasuk anak-anaknya pada hilang. Apalagi pas Rani masih SD nih ya, orang tuanya tuh takut banget kalau dia menjadi salah satu korban anak hilang. Karena lagi banyak tuh kejadiannya emang. Sebagian ada yang bisa ketemu, dalam artian ketemunya masih hidup, tapi ada juga yang ketemunya udah gak bernyawa. Cuman yang paling serem lagi, bener-bener gak ketemu, udah hilang. Pokoknya ya, kejadian yang paling geger tuh yang membuat warga pada ketakutan, katanya ada anak yang ditemuin dengan kondisi udah ditancepin macam orang sawah tau nggak? Jadi dari kepala sampai selangkahnya ditusuk terus ditancepin gitu gengs. Makanya orang tuanya Rani itu bener-bener apa ya, parno gitu. Dan sangat menjaga anaknya jangan sampai jadi korban juga. Perkara kalau kata neneknya Rani dulu nih, ibunya Rani itu pernah hilang juga ternyata gengs. Untungnya mah ketemu lagi sama warga gitu kan setelah nyari barang-barang ditemani sama pemuka agama. Tapi setelah kejadian ibunya hilang itu, si ibunya Rani ini tuh menderita penyakit medis yang disebut osteomalacia. Sampai saat ini belum sembuh gengs. Singkatnya, osteomalacia ini tuh mirip osteoporosis, gengs. Tapi beda penyebabnya. Kalau osteoporosis itu kan biasanya gara-gara faktor umur ya. Nah, kalau osteomalacia ini tuh lebih gara-gara kekurangan vitamin D. Dan bisa diderita siapa aja, nggak ada perkara umurnya gitu. Mau anak kecil, mau dewasa bisa. Ya cuma sebenarnya kalau dipikir-pikir, penyakit yang diterima sama ibunya Rani ini masih bisa dimasuk oleh logika. Karena kan di kampung Raja Kolot itu memang sering turun kabut tuh. Yang otomatis sinar matahari sering ketutup. Jadinya nggak dapet asupan vitamin D. Atau ya mungkin juga kekurangan gizi. Karena kan kehidupan mereka pada zaman itu juga bisa dibilang apa ya, pas-pasan. Tapi masalahnya sebelum dinyatakan menderita osteomalacia tadi, ibunya Rani ini sempat demam tinggi, gengs. Berhari-hari dan sempat ngigau juga minta tumbal. Lah kan aneh banget, takut ya. Makanya selain diobatin secara medis, ibunya Rani ini juga sering didoain yang lama-kelamaan alhamdulillahnya mah bisa kembali pulih. Nah, kalau menurut neneknya Rani, awalnya kampung itu tuh menjadi penuh teror adalah bermula dari seseorang yang bernama Ki Abo. Jadi sekarang di sini kita menceritakan tentang POV dari nenek sewaktu kecil ya, yang mana neneknya Rani itu bernama Sari. Pada masa itu, maksudnya sewaktu Sari kecil, ada seorang dukun tuh yang bernama Ki Abo tadi. Tapi Ki Abo ini tuh branding image-nya macam dukun baik gitu, yang alirannya mah aliran putih. Soalnya dia memang suka bantu-bantu warga yang pada datang ke dia minta disembuhin, dijodohin, atau nanya-nanya hari baik gitu, misalkan mau mengadakan acara-acara penting. Termasuk pas Sari kecil nih, itu pernah sakit gatel-gatel, terus diobatinya sama si Ki Abo. Perkara katanya waktu itu gatel-gatelnya tuh muncul setelah Sari ini main petak umpet dan dia sempat ngumpetnya di sebuah rumah kosong yang katanya tuh angker. Yang orang-orang mengiranya kemungkinan si Sari jangan ketempelan tuh dari rumah kosong tersebut, makanya dibawanya ke Ki Abo. Nah, sama Ki Abo dilakukan ritual tuh kayak didoain gitu, sampai si Ki Abonya ini bilang, yang lahus gitu. Terus disambung sama kata-kata lain yang Sari nggak tahu artinya apaan. Pokoknya kata orang-orang yang nontonin waktu itu, ya namanya juga dulu kan di daerah kagak ada tontonan. Jadi ini ada orang lagi diobatin, ditontonin sama warga. Tadi kan Ki Abo bilang lahus-lahus begitu tuh, itu ternyata adalah makhluk gaib yang wujudnya kurus, berbadan tegap, dan bertanduk seperti tanduk kerbau. Terus punya lengan dan jari-jari yang panjang juga, gengs. Beberapa orang yang pernah lihat katanya bilang ada sayapnya gitu, tapi sebagian lagi bilang enggak, kagak ada sayapnya. Lah kita denger itu setan apa pembalut ada sayapnya. Pokoknya pas Sari lagi diobatin nih, Sari sendiri yang nggak ngeliat sosok lahus-lahus itu. Yang jelas tapi setelah didoain sama Ki Abo, Sari ini dijelasin pantangan-pantangan selama penyembuhan, yang mana pantangan-pantangan tersebut
itu sebenarnya sama dengan pasien-pasien lain yang pernah berobat ke Ki Abo. Maksudnya misalkan nih ada pasien mau penyakitnya AP juga mau usia berapapun juga ya pantangannya sama template. Kayak misalkan jangan keluar pas malam Jumat, terus tidak boleh berhubungan badan tiap bulan purnama. Bahkan ada yang sampai disuruh nyembeli ternak. Ya pokoknya dengar begitu semua pasiennya mah nurut-nurut aja ya. Karena pada masa itu saran dari Ki Abo sendiri ini dianggap setara sama saran dokter. Sampai suatu hari Ki Abo ini tuh pernah ditegur sama adalah sesepuh dari desa sebelah yang macam kayak kiai gitu. Dimana dibilang beberapa ritual dari Ki Abo ini dianggap nyeleweng atau menyimpang. Salah satunya soalnya Ki Abo ini pernah makan anak ayam hidup-hidup sebagai bentuk ritualnya. Nah, gimana pun juga kan kalau dalam Islam gak dibenarkan ya makan sesuatu yang masih hidup begitu kecuali dalam keadaan genting. Misalkan kayak kesesat di hutan atau sebagainya gitu lah ya. Tapi pas ditegur begitu, si Ki Abo gak terima. Dia kekeh bilang kalau dia niatnya cuma mau bantu warga doang, udah nggak usah takut. Ki Abo juga nggak pernah maksa warga untuk berobat ke dia. Dia juga nggak pernah nuntut minta bayaran apa-apa. Ikhlas semua dia lakukan, dikasih syukur, maksudnya dikasih bayaran. Ya udah gitu, tapi kalau nggak apa-apa. Ya dari situ jadinya bersih tegang tuh antara Ki Abo sama si sesepuh desa sebelah. Dan warga juga jadinya terbagi dua kubu nih. Ada yang udah nggak percaya sama ke Ki Abo dengan segala ritualnya karena penjelasan dari sesepuh sebelah. Tapi ya masih banyak juga yang percaya sama Ki Abo dan masih menghormati Ki Abo. Namun gak lama dari bersih tegang tersebut nih, ada sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi. Karena dalam hanya hitungan seminggu setelah tadi Ki Abo berantem gitu istilahnya sama sesepuh desa ya, tiba-tiba si sesepuh itu tuh ditemukan meninggal di kebun rumahnya dengan kondisi kepala terbelah dua. Takut banget nggak? Nah, semenjak itu, kubu yang tadi awalnya pro sama Ki Abo ya masih hormat ya, langsung berpaling suuzon ke Ki Abo. Abisnya siapa lagi coba nih orang yang punya dendam segitunya sama sesepuh tua, sampai-sampai kondisinya mengerikan seperti itu. Ya walaupun warga juga nggak punya bukti yang nyata ya, tapi warga yakin banget nih kalau semua ini ada hubungannya dengan Ki Abo. Nah, awalnya kan tadi warga nggak peduli sama sosok yang suka membantu Ki Abo dalam ritualnya. Maksudnya si sosok lakus-lakus tadi itu kan ada yang pernah ngeliat, ada yang enggak gitu ya. Semenjak kejadian ini, mendadak semua orang mempermasalahkan sosok tersebut. Dalam sekejap nih, Ki Abo yang tadinya menjadi orang kepercayaan warga, langsung jadi musuh semua orang. Dia dikucilkan sampai diusir secara halus gitulah. Dimana dia memilih untuk justru diem aja udah. Lah mungkin karena lawannya orang sekampung kali ya. Kalau kemarin kan 1 lawan 1, apalagi udah tua tuh sesepuh ya diladenin tuh sama Ki Abo. Cuma ternyata diamnya Ki Abo ini tuh bukan karena dia mau diem aja, melainkan banyak warga yang mempercayai kalau dia menyerang secara gaib, gengs. Karena satu kampung nih mendadak diteror sama sosok lakus-lakusnya si Ki Abo itu. Soalnya banyak banget jadinya warga kampung yang diliatin tuh sama sosoknya, terutama di jam-jam menjelang maghrib. Sampai-sampai nih misalkan kalau warga lagi berpergian atau lagi bekerja di kebun, di pertanian segala macam, kalau udah kesorean nih, para petani atau orang-orang yang masih kerja tadi tuh banyak yang memilih untuk tidur aja di kebunnya atau di tempat kerjanya nunggu sampai pagi, daripada pulang-pulangnya amit-amit di jalan ketemu sosok lakus gitu loh. Sari sendiri soalnya pernah apes diliatin tuh sosok lakus. Ya waktu itu pas sore-sore menjelang maghrib, dia sendirian habisnya ngeyel mau berangkat ngaji, maksudnya kan niatnya baik. Tapi pas lagi jalan sendirian, di jalan muncul dong sosok lakus yang kelihatan tuh berdiri di kejauhan. Ya si Sari yang udah ngeliat begitu langsung lari ketakutan. Untungnya musola yang mau dia tuju tuh deket, jadi nyampe musola. Dan habis itu dia ceritakan, orang-orang yang ada di musola langsung pada nginep tuh sampai pagi, kagak ada yang berani pulang. Nah sementara Ki Abo sendiri nih, sejak mulai dibenci sama warga itu kayak nggak pernah kelihatan lagi Ki Abo kemana ya. Cuma setahu warga yang ada di sekitar rumahnya Ki Abo ya, si Ki Abo kayaknya nggak pindah deh, masih ada di dalam rumah. Soalnya kayak pernah keluar tapi kayak cuman sebentar doang gitu loh. Dan memang si Ki Abo ini tinggalnya sendirian, gengs. Dia nggak punya istri ataupun nggak punya anak. Saudaranya Ki Abo siapa juga warga desa nggak ada yang tahu. Bener-bener ya udah seorang diri aja nih si Ki Abo nih. Jadi karena si Ki Abo ini nggak pernah kelihatan keluar rumah lagi, terus nggak ada saudara atau orang yang datang ke rumahnya Ki Abo pun, warga ini berinisiatif untuk datang ke rumahnya Ki Abo karena semakin lama mereka merasa semakin banyak bencana yang berdatangan di kampung Raja Kolot itu. Petani gagal panen, hewan ternak pada kena penyakit. Dan tadi tuh kan diceritain anak-anak tuh udah mulai hilang tiba-tiba. Nah makanya atas semua bencana itu, orang-orang jadi pada nuduh si Ki Abo sebagai penyebabnya. Warga yang udah pada resah nih langsung berbondong-bondong ke rumahnya Ki Abo kan. Mereka udah pada emosi, udah pada bawa obor, golok, artu, macem-macem pokoknya dah. Dan begitu sampai sana, langsung aja tuh didobrak ke pintu rumahnya Ki Abo. Tapi ternyata di dalam Ki Abo ada, cuman kondisinya lagi sakit parah. Sakit yang sampai nggak bisa bangun, udah tiduran aja gitu di kasur, gengs. Tubuh Ki Abo juga terlihat kurus kering. Sampai-sampai terlihat juga ada luka tusukan di tangan yang kayaknya masih basah gitu. Nah karena kondisinya Ki Abo begitu kan, warga bingung ya, tadinya pada emosi jadi bingung loh.
kenapa kondisinya Ki Abo begini? Nah, di situ Ki Abo bilang, kalau semua yang terjadi di desa itu bukan kesalahannya, melainkan kesalahan dari para warga sendiri yang udah pada banyak ngelanggar pantangan-pantangan dari penguasa gaib. Yang ternyata gini, praktek dari Ki Abo itu memang sesat, tapi sebenarnya dia pengen tobat. Cuma udah nggak bisa, jadilah dia melakukan sebuah cara untuk menghabisi dirinya sendiri. Nah, awalnya nih, Ki Abo di kampung Raja Kolot itu kan pendatang ya, orang baru. Di tempat sebelumnya, dia itu sebenarnya pernah pergi ke dukun untuk ngilmu. Singkat cerita, ya udahlah, Ki Abo nih punya kekuatan buat nyembuhin orang, bantu orang segala macam dengan membuka praktek jadi dapat uang kan. Yang semua kekuatan itu bisa didapatkan karena dia sebenarnya menyembah dedemit yang namanya lakus-lakus itu, gengs. Nah, awalnya lakus ini nih hanya minta bayaran atau tumbal berupa kayak semacam ayam mentah, terus upgrade lagi menjadi misalkan sapi, sampai akhirnya lakus itu minta tumbal orang tuanya Ki Abo sendiri, yang padahal orang tuanya mau udah mati. Sampai akhirnya si Ki Abo nih pernah sampai harus gali kuburan orang tuanya untuk dipersembahkan ke sosok lakus-lakus itu. Ya semua itu Ki Abo lakukan karena dia masih gelap mata ya, supaya ilmunya nggak hilang. Namun lama-lama Ki Abo nih sadar kalau permintaan dari lakus ini tuh makin ngadi-ngadi dan nggak bisa diturutin. Karena kan pada akhirnya Ki Abo nih menikah. Nah, anaknya itu selalu diminta untuk menjadi tumbal. Sampai istrinya udah nggak bisa melahirkan lagi, istrinya yang diminta jadi tumbal. Akhirnya Ki Abo udah nggak punya siapa-siapa. Punya ilmu tapi nggak bisa punya pasangan atau nggak punya kehidupan lah istilahnya. Sampai Ki Abo ya depresi dan sempat pernah 2 kali mencoba untuk bunuh. Tapi kan ilmunya terlalu kuat nih, yang mana dia kagak bisa mati. Nah, karena Ki Abo merasa hidupnya udah hampa, udah mentok, tapi nggak bisa mati, karena dia nggak bisa lepas juga dari belenggunya si sosok lakus, akhirnya merantau lah Ki Abo ke Pulau Jawa. Cuma nggak diceritain pulau sebelumnya Ki Abo nih yang tadi belajar sama dukun tuh di mana. Intinya dia mau pindah pulau dengan tujuan murni pingin tobat, berharap sosok lakus itu nggak bisa ngikutin dia lagi, dan pengen nyari orang yang bisa menolong atau nyembuhin dia lah. Tapi ternyata sosok lakus ini terlalu kuat. Kemanapun Ki Abo pergi ya, sosok itu ikut. Sampai ya takdir menuntunnya dan pindah ke kampung Raja Kolot. Yang mana sewaktu dia sampai di kampung Raja Kolot, bukannya dia bisa menemukan orang yang bisa mutus perjanjiannya dengan si lakus, orang-orang di desa itu malah menganggap si Ki Abo ini adalah orang penting karena ya punya kemampuan untuk menyembuhkan orang. Dari situlah Ki Abo ini berpikir untuk menggunakan kemampuannya itu dengan benar-benar ngebantu orang yang membutuhkannya tanpa imbalan uang. Ya maksudnya kekuatan itu kan harusnya ada barternya ya dengan sosok lakus itu, di mana Ki Abo ini harus menumbalkan seseorang biar kemampuannya nggak hilang. Nah tapi tiap kali sosok lakus itu minta tumbal ya nggak Ki Abo kasih. Soalnya Ki Abo ini bermaksud untuk mengorbankan dirinya sendiri. Karena kan sebelumnya dia sampai pengen bundir tapi nggak mati-mati. Jadi Ki Abo menggunakan ilmu hitamnya itu benar-benar buat membantu orang untuk menumbalkan dirinya sendiri gitu, ngerti ya? Karena kalau dia mau bundir sendiri kagak bisa, karena dia kagak bisa mati. Nah menurut Ki Abo, kalau saja warga ini tetap ngikutin pantangan yang Ki Abo kasih, maka yang bakal jadi korban itu sebenarnya harusnya dia doang, seperti tujuan awalnya. Makanya saat lagi nyembunyiin warga nih, si Ki Abo ini sebenarnya lagi digrogoti tuh sama si demit itu yang bikin luka Ki Abo tuh makin dalam gitu, kayak nggak kering-kering. Yang semua itu juga karena efek perjanjiannya dengan Ki Abo yang nggak ngasih-ngasih tumbal. Jadinya Ki Abo yang tersiksa, tapi nggak apa-apa, memang itu tujuannya dia. Tapi karena warga mulai ninggalin pantangan-pantangan yang Ki Abo kasih, sosok lakus itu tuh akhirnya jadi nuntut bayaran ke tiap-tiap pasien yang pernah Ki Abo sembuhkan. Karena gimana pun juga, para pasien yang sembuh itu kan atas bantuan sosok lakus itu kan. Macam tipu daya setan ini jatuhnya, gengs. Jadi kompleks begitu. Nah, setelah mengetahui semua ini, di mana Ki Abo ini ternyata lagi sekarat, sebulan kemudian, Ki Abo meninggal dalam keadaan memang membusuk di dalam kamarnya. Jadi akhirnya Ki Abo meninggal. Tapi sepeninggalannya Ki Abo nih, teror lakus di kampung itu tuh makin meluas. Ya tentunya warga jadi ketakutan, karena kan ibaratnya pawangnya nih Ki Abo udah kagak ada. Yang berarti giliran warga nih akan menyusul Ki Abo. Yang bener aja, satu persatu warga yang dulunya pasien dari Ki Abo itu mulai mendapatkan malapetaka. Bahkan ada juga yang akhirnya sampai meninggal. Nah, menurut cerita Nenek Sari nih, kalau dulu tuh sampai di jalan kampungnya tuh sering banget ditemukan pagi-pagi tahu-tahu ada mayat tergeletak gitu aja, guys. Jadi seperti ada sebuah wabah penyakit, tapi ya warga sebenarnya tahu kalau itu tuh bukan wabah penyakit biasa, melainkan teror dari sosok lakus. Masalahnya Sari sendiri kan dulu merupakan pasiennya Ki Abo juga, pernah berobat ke Ki Abo. Walaupun ya cuma sekali, tapi tetap aja Sari sama orang tuanya takut lah kalau ntar bakalan kenapa-kenapa. Akhirnya Sari nih diantar bolak-balik ke berbagai desa untuk melakukan ruqyah gitu, nggak berhenti-berhenti. Tapi ternyata banyak orang pintar yang menyerah. Ada juga yang malah waktu lagi di ruqyah nih, orang pintarnya ikutan muntah karena bilang nggak sanggup saya. Sampai akhirnya dari sekian banyak pengobatan yang udah dijalanin, Sari dan keluarganya tuh akhirnya memutuskan untuk memperdalam agama dan berpasrah aja sama Tuhan. Ya udah pasrah aja sama Tuhan gitu loh di jalan terakhir. Yang alhamdulillahnya Nenek Sari baik-baik aja tuh sampai akhirnya punya anak tuh, maksudnya ibunya Rani dan cucu tuh si Rani. Namun ternyata anaknya atau ibunya Rani itu sempat hilang kan. Terus karena tadi tuh namanya osteomalacia. Tapi ya biasa nih, khas orang Indonesia. Walaupun udah kena musibah, tetap aja ada kata-kata
Untungnya ibunya Rani pun masih bisa hidup gitu loh sampai sekarang. Pokoknya Nenek Sari ini selalu wejangin sama Rani kalau kamu minta apa-apa tuh mintanya ke Tuhan. Karena Tuhan adalah yang maha kuasa. Jangan minta ke penguasa gelap karena ujung-ujungnya nggak akan pernah bagus hasilnya. Nah, ngomongin soal ajaran sesat di sebuah kampung atau di sebuah desa ya, kita jadi keingetan nih salah satu teman cerita yang 11-12 kayak ceritanya Ki Abo nih, ada nih. Kalian pernah nonton nggak yang waktu itu ceritanya tentang Mbak Warni ya, di desa Pasung. Di sana kan katanya ada yang ngakunya ustadz tuh. Taunya nyembahnya iblis alias ya hanya berkedok agamis doang, yang gini-gini nih yang serem nipu-nipuin orang. Maksudnya kasus-kasus dukun tapi berkedok aliran putih itu kan bisa dibilang banyak ya, apalagi di Indonesia. Atau sosok yang so agamis tapi mah kelakuannya miris, sedih gitu kita maksudnya ya. Ya jadinya nggak heran kalau kisah-kisah modelan begini tuh macam jadi apa ya, inspirasi buat penulis atau pembuat film-film horor. Yang harapannya mungkin supaya para pembaca atau para penonton nih, kita-kita semua bisa jadi lebih waspada. Dan nggak kejerumus sama aliran-aliran sesat begitu loh. Jangan gampang percaya. Ya ingat sama gue jangannya Nenek Sari tuh, kalau minta apa-apa mintanya ke Tuhan. Bukan ke YouTuber yang suka ngasih giveaway tapi ternyata bohong. Kok jadi ke situ? Kayak waktu itu yang sempat rame abisnya, sempat kontroversi juga. Perkara ada film yang judul sama gambar posternya dibilang terlalu sensitif. Awalnya judulnya Kiblat ya kalau nggak salah tuh. Gambarnya kan orang sholat tapi kayak bengkok ke belakang kayak muka ayam. Pas kita baca sinopsisnya tuh kalau nggak salah ceritanya tentang apa ya, ada pemuka agama yang sesat juga gitulah. Tapi karena pakai judul sama penggambaran poster yang dinilai terlalu sensitif, rame bener. Dibilang nakut-nakutin orang sholat lah, dibilang penistaan agama lah. Ya mungkin untuk segi cerita maksudnya bagus ya. Namun terlalu berlebihan mungkin kalau sampai orang lagi sholat kok bengkok begitu. Ya padahal kan yang namanya ibadah itu adalah hal yang paling sakral dan suci antara manusia dengan Tuhannya gitu loh istilahnya. Jangan dikasih gambaran lagi sholat atau bengkok gara-gara setan. Tapi untungnya sepertinya bikin film nih nggak bebel gitu, nggak nyolot istilahnya. Udah diomelin nih sama banyak orang sama satu Indonesia, jadinya susah nih ngomong begini nih. Introspeksi diri begitu ya. Habisnya pas kita lihat-lihat judulnya akhirnya diganti tuh jadi Takhut gitu ngomongnya ya. Jujur pas kita dengar, wah menarik nih karena kan kita nggak pernah dengar. Takut apa maksudnya? Takut gitu jadi takut gitu. Ternyata akhirnya gue cari tahu kan karena kita anaknya kepo. Gimana kalau menurut kamus KBBI lah sosok bahasa Inggris, KBBI kalau kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Takut itu tuh berarti disembah tapi bukan Tuhan. Yang ternyata lagi kalau dalam istilah Islamnya ada juga tuh istilah takut, gengs. Gue berasa cetek banget agamanya nggak pernah denger takut begitu ya. Jadi belajar juga nih kita maksudnya. Nah kalau dalam istilah Islam takut itu artinya tuh melampaui batas dalam hal ketuhanan yang mengarah ke syirik, sihir, dan perdukunan. Pokoknya berindikasi ke negatif atau sesat lah. Nah jadi pas kita lihat nih poster sama judul yang baru pakai nama Takhut nih lebih menarik. Dan akhirnya diperbolehkan tuh ternyata kita baca beritanya lulus tayang. Mau tayang ntar besok tuh tanggal 29 Agustus. Sekarang tanggal berapa? 27 ya? Nah masalahnya tapi kan kita anaknya kadang suka seujon ya, mohon maaf. Itu yang diganti cuma ganti poster sama judul doang apa bagaimana? Karena kalau ganti judul sama poster doang mah gampang, tinggal nyuruh editor gantiin ya. Tapi kalau adegannya yang kayak kemarin tuh masih dimasukin, nggak syuting ulang segala macem, itu tuh yang bisa jadi masalah tuh. Soalnya yang diramein kemarin kan selain memang poster sama judul, adalah adegan-adegan yang sholat atau bengkok begitu ya. Masih ada nggak tuh adegannya ntar di filmnya tuh? Kalau masih ada mah jatuhnya kontroversi. Makanya, karena kita anaknya lagi-lagi kepo ya, pas kita nonton trailer versi terbarunya dengan judul Takhut tuh, menurut gua sih ya, udah lebih aman jatuhnya. Coba deh kita lihat bareng-bareng deh. Ainun, kamu yakin mau belajar di tempat ini? Abah Mulia itu sangat terkenal, Mas Bagas. Dia bisa nyembuhin banyak orang. Percaya sama aku. Hong Kololodro, Hong si Jim setan priperayangan. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Rin, kamu gak ngerasa apa? Desa ini aneh. Kita harus cegah Ainun. Kita nggak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Kenapa kalian ikut campur? Saya udah bilang nggak boleh kan? Kalau kamu nggak bisa menghormati ajaran sini, lebih baik kalian semua pergi. Lebih baik kalian cepat pulang. Bawa Ainun. Gak ada yang perlu kalian lihat di sini. Rama!
Ainun! Astagfirullah. Wahai kaumku, kalian telah berpaling dari Tuhan. Tuh, jadinya gue malah penasaran banget ya sama keseluruhan isi cerita dari film Takut ini. Karena pas di akhir kan dibilang tuh, wahai kaumku, kalian telah berpaling dari Tuhan. Amit-amit coy, takut banget ya kalau misalkan kita tuh secara nggak sadar jadi syirik atau musyrik gitu kan. Jangan sampai ya. Ya makanya nanti kalau filmnya udah mulai di tanggal 29 Agustus berarti 2 hari lagi begitu ya, hari Kamis 29 ya. Kita lihat deh tuh ceritanya gimana ntar nonton. Penasaran banget juga soalnya line story-nya nih berubah apa enggak dari yang awal kontroversi tuh. Kalau sama aja masih ada adegan sholat bengkok-bengkok gitu ya, wajib diomelin. Makanya nanti kita coba nonton ya film Takut tanggal 29 Agustus nanti kita pantau majikan. Awas tuh film kalau masih ada adegan kontroversialnya ya. Siap-siap dirujak satu Indonesia. So itu tadi majikan teman cerita kali ini, yang menurut kalian gimana? Apakah ada orang-orang di sekitar kalian yang pada takut begitu alias syirik? Bukan syirik gara-gara ngeliat tetangga beli mobil listrik baru begitu ya? Lah sekarang abis semuanya pada pakai mobil listrik gitu. Ya sih pajaknya murah, nggak pakai bensin, tapi kan mobilnya mahal ya. Lah ngomongin begitu, enggak, maksudnya syirik menyekutukan Tuhan. Atau yang suka bawa-bawa kedok-kedok agama gitu, padahal ternyata kelakuannya mah sangat duniawi gitu, yang melenceng dari agama, bikin bingung. Ya maaf, tapi kalau kita ada salah-salah kata ya majikan ya, kita sendiri juga banyak dosa gitu, nggak mau yang sosok paling suci, walaupun kita imut dan ranum. Terima kasih majikannya udah penonton ya. Sampai jumpa lagi di Mr. Sting selanjutnya. Sampai nanti akhir Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.